Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Simeti Bahagia dengan NIM 2024-210054. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi yang bertema etika manajemen. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian etika manajemen. Sebelum itu saya akan mengartikan apa itu etika. Jadi etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti kebiasaan atau watak dan berhubungan dengan moralitas dalam manajemen. Menurut Wijayati, etika merupakan aturan mengenai prinsip-prinsip moral yang berkaitan dengan hal yang baik atau jelek, benar atau salah, suatu tindakan seseorang sebagai pedoman suatu individu atau suatu kelompok. Etika manajemen dalam konteks keorganisasian penting untuk membangun reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan serta mitra bisnis untuk melibatkan integritas, keadilan, tanggung jawab sosial, keterbukaan, dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan etis. Etika manajemen sangat ditekankan kepada orang yang memiliki kedudukan sebagai manajerial. Hal positif yang dilakukan oleh seorang manajerial akan diikuti atau akan memberi dampak kepada bawahannya serta setiap orang yang berada di dalam lingkungan organisasi atau perusahaan. Jadi, seorang manajerial harus memiliki perilaku etis dalam mengelola, mengatur, dan mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Berikutnya, aspek penting etika dalam manajemen. Yang pertama ada integritas. Integritas adalah sikap yang mementingkan kejujuran, keadilan, dan konsistensi dalam berperilaku seorang manajer untuk memberikan contoh bagi bawahannya. Yang kedua ada keadilan organisasional. Keadilan keorganisasian adalah kebijakan dan presentasi yang adil bagi semua karyawan untuk menghindari adanya sikap diskriminasi. Jadi seorang manajerial itu harus bisa merangkul semua bawahannya tanpa memihak pada satu bawahan saja. Yang ketiga ada tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi sebuah perusahaan itu atau sebuah organisasi harus memiliki tanggung jawab sosial untuk masyarakatnya, harus bisa memberikan hal positif kepada masyarakat dari perusahaan tersebut. Yang keempat, keterbukaan dan transparansi. Informasi dan keputusan disampaikan secara terbuka untuk mendukung akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap sumber daya yang telah dipakai kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang. Selanjutnya, manfaat etika manajemen bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas. Etika menjadi budaya perusahaan yang menyatukan karyawan dan standar yang sama. Yang kedua, menghilangkan kawasan kelabu. Menangani isu seperti komisi, tenaga kerja anak, perlindungan lingkungan secara jelas. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan go public mendapatkan kepercayaan lebih dan potensi kenaikan harga saham. Jadi, jika sebuah perusahaan itu memiliki pandangan positif dari masyarakat, besar kemungkinan banyak investor akan bekerja sama kepada perusahaan itu. Dalam hal ini, etika itu sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan selain para investor juga kepada publik atau masyarakat. Keempat, membangun citra positif. Etika membantu menciptakan citra perusahaan yang baik dan daya saing yang kuat. Selanjutnya, penerapan etika manajemen dalam organisasi. Yang pertama itu ada penyusunan kode etik. Jadi penyusunan kode etik adalah pedoman perilaku yang mencakup integritas, kejujuran, dan keadilan bagi seluruh
karyawan. Jadi dalam suatu perusahaan semestinya ada kode etik. Kode etik itu sebuah dokumen yang berisi nilai-nilai moral atau yang berisi sebuah aturan sebagai acuan karyawan untuk berperilaku agar bisa mengambil keputusan yang baik terhadap suatu perusahaan. Yang kedua, kepemimpinan yang etis. Pemimpin menjadi contoh sikap jujur, adil, dan terbuka dan harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif bagi karyawannya. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Pelatihan etika untuk karyawan agar memahami pentingnya etika dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, sistem pengawasan dan pelaporan. Saluran pelaporan pelanggaran etika yang aman dan transparan untuk mencegah perilaku tidak etis dalam suatu perusahaan. Yang kelima, integritas etika dalam proses bisnis. Ada 4 hal yang sangat penting dalam integritas etika. Yang pertama, rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mengambil atau memilih calon karyawan untuk dijadikan karyawan. Dalam proses rekrutmen harus bisa memilih karyawan berdasarkan kompetensi dan integritas pribadi yang baik. Yang kedua, pemasaran. Dalam melakukan pemasaran harus mampu menjaga kejujuran dan tanggung jawab dalam promosi produk dan layanan yang kita berikan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan harus transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana perusahaan yang dipakai. Transparansi yang dimaksud itu harus bisa terbuka terhadap semua anggota perusahaan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan terhadap salah satu pihak. Ya, dan yang berikutnya, akuntabilitas itu artinya harus bisa bertanggung jawab atas sumber daya yang dipakai terhadap pihak yang berwajib atau yang berwenang. Yang keempat, hubungan dengan mitra. Membangun kemitraan berdasarkan kepercayaan dan prinsip etis. Berikutnya, upaya perwujudan etika manajemen. Yang pertama, ada penyusunan kode etik, pedoman tertulis yang menjadi dasar perilaku dan pengambilan keputusan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kode etik itu dokumen yang berisi nilai-nilai etik sebagai pedoman atau acuan karyawan dalam berperilaku. Yang kedua, ada penanaman nilai sejak rekrutmen. Memilih calon karyawan dengan integritas melalui wawancara dan tes kepribadian. Yang ketiga, keteladanan pimpinan. Pemimpin harus memiliki atau menunjukkan integritas dan tanggung jawab sebagai contoh untuk bawahannya. Yang keempat, ada pendidikan dan pelatihan berkala. Pelatihan etika dengan studi kasus dan simulasi pengambilan keputusan. Yang kelima, ada pelaporan dan evaluasi etis. Ada 3 hal penting dalam sistem pelaporan. Yang pertama, ada sistem pelaporan pelanggaran. Yang kedua, ada pengawasan etis. Dan yang ketiga, evaluasi berkala. Sistem pelaporan pelanggaran adalah saluran aman untuk melaporkan pelanggaran tanpa takut pembalasan. Yang kedua, pengawasan etis adalah survei untuk melakukan kesesuaian kebijakan dengan nilai etika yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga, evaluasi berkala. Evaluasi berkala adalah penilaian budaya organisasi dan praktik manajemen secara rutin. Yang keenam, penghargaan dan budaya etika positif. Ada 3 poin penting dalam penghargaan dan budaya etika positif. Yang pertama, ada penghargaan perilaku etis. Memberikan apresiasi kepada individu atau tim yang menunjukkan integritas tinggi.
Yang kedua, mendorong budaya positif. Penghargaan ini memperkuat etika dan profesionalisme di lingkungan kerja. Dan yang ketiga, keberlanjutan etika. Budaya etis yang sudah kuat dapat membangun perusahaan dan membantu perusahaan bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.